Selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya Sukni Tumi Pengata, instruktur Anda. Saya akan menjelaskan mengenai hukum rekam medis dalam rahasia kedokteran. Studi kasus. Studi kasus adalah suatu kasus yang akan kita ulas secara bersama-sama untuk memudahkan Bapak dan Ibu dalam memahami materi dalam video pembelajaran ini. A adalah seorang staf administrasi di sebuah rumah sakit. Kemudian B, keponakan A, masuk rumah sakit tempat A bekerja. Dan A sebagai orang yang menjamin B tersebut. Setelah mendapat perawatan selama kurang lebih 1 jam di ruang ICU, B meninggal dunia. Ketika hendak melunasi pembayaran perawatan B, A sangat kaget karena dalam kwitansi perawatan tercantum biaya rumah sakit untuk 2 hari. Sedangkan B seharusnya dihitung biaya perawatan selama 1 hari. A tidak bersedia membayar biaya perawatan itu, sehingga berakibat A dilaporkan melakukan penggelapan biaya perawatan dan kemudian rumah sakit melakukan PHK terhadap A. Yang menjadi masalah ketika A melakukan pembelaan di persidangan Pengadilan Hubungan Industrial, A melampirkan bukti rekam medis B untuk membuktikan bahwa A tidak melakukan penggelapan, di mana A mendapatkan rekam medis tersebut atas seizin direktur rumah sakit. A dilaporkan ke polisi oleh rumah sakit dengan dasar pasal 322 ayat 1 KUHP. Apa pertanyaan yang akan kita ulas dari studi kasus sebelumnya? Pertama, apakah perbuatan A tersebut dapat dikategorikan melanggar pasal 322 ayat 1 KUHP? Yang kedua, apakah rekam medis termasuk rahasia kedokteran? Baiklah, ini jawabannya. Pasal 322 ayat 1 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp9.000. Apa arti membuka rahasia? Nah, maksud membuka rahasia adalah apabila A membocorkan atau memberitahukan tentang hal-hal yang wajib A simpan kepada orang lain yang tidak berkepentingan. Nah, di mana A menjadikan rekam medis tersebut sebagai alat bukti di persidangan demi kepentingan hukum, maka pemaparan isi rekam medis tersebut diperbolehkan dengan seizin kepala rumah sakit. Hal ini berdasarkan butir 10 lampiran SK PBIDI, yakni Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia nomor 315-PB-A4-88 tentang rekam medis. Dari studi kasus, tidak ada satu
fakta di mana A memberikan isi rekam medis itu kepada orang yang tidak berkepentingan. Maka oleh karena A tidak memberikan mengenai isi rekam medis tersebut kepada orang yang tidak berkepentingan, unsur pidana pasal 322 ayat 1 KUHP tidak terpenuhi. Di mana dalam pasal 1 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1966 tentang wajib simpan rahasia kedokteran mengatur rahasia kedokteran ialah segala sesuatu yang diketahui oleh orang-orang tersebut dalam pasal 3 pada waktu atau selama melakukan pekerjaannya dalam lapangan kedokteran. Kemudian pasal 3 mengatur yang wajib menyimpan rahasia kedokteran adalah tenaga kesehatan, mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan, dan orang lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Jadi, rekam medis tidaklah termasuk dalam rahasia kedokteran, tapi merupakan berkas yang perlu dirahasiakan. Hal ini sesuai butir 13 lampiran SK Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia nomor 315-PB-A-4-88 tentang rekam medis. Nah, Bapak Ibu, demikian penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan apabila Bapak Ibu menyukai video pembelajaran ini, silakan like dan subscribe. Kemudian kirim pertanyaan atau komentar di kolom komentar dan mengisi kuesioner di mana Bapak Ibu akan mendapatkan konsultasi hukum gratis 30 menit melalui Zoom meeting. Sampai jumpa, mudah-mudahan berguna.